Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506109. Pada kesempatan kali ini, video ini mengenai tentang berita dasar pada Linux. Jadi kita tadi menggunakan Ubuntu Desktop. Pertama kita membuka terminal. Di sini sudah saya buka. Dapat dibuka melalui Show Application dan kemudian menuju terminal yang di sini. Ini tutup. Di sini kita eh, di bagian sini ada perintah dasarnya apa saja. Yang pertama itu ada ls. ls digunakan untuk menampilkan daftar bekas dan direktori pada direktori itu sendiri. Jadi di sini ada desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Jadi ls gunanya untuk menampilkan daftar bekas dan direktori. Kemudian pwd ini digunakan untuk menampilkan direktori di mana kita sedang bekerja. Jadi itu muncul slash home slash vbox user. Jadi misalkan Jadi kemudian selanjutnya itu ada CD. CD ini ada dua kegunaan. Jika CD aja dia akan pindah ke direktori yang di atasnya. Sedangkan kalau ada CD slash apa slash home misalnya, itu akan menuju ke direktori si home begitu. Jadi kita misalkan di home ini kita ls, dia adanya vbox user. Kemudian untuk membuat direktori baru, kita dapat menggunakan uh, sabar sebelumnya kita keluar dulu dari home ini yang di atasnya. Oke, udah. Jadi untuk membuat direktori baru kita menggunakan perintah mkdir untuk membuat direktori baru yang diikuti dengan nama direktorinya. Misalkan nama direktorinya itu adalah nama saya sendiri, Niko misalnya. Kemudian kita untuk memeriksa direktorinya itu bisa menggunakan ls. Jadi di sini ada Niko. Kemudian ada perintah touch yang digunakan untuk membuat bekas kosong atau memperbarui timestamp. Penggunaannya hampir sama kayak PKD. Jadi dia touch, kemudian diikuti dengan nama berkasnya, gitu. CP digunakan untuk menjalin berkas atau direktori. Jadi penggunaannya CP spasi berkas asalnya, habis itu dispasi lagi berkas tujuan. Kemudian ada MV yang digunakan untuk mengganti nama berkas atau direktori atau memindahkan nama berkas atau direktori. Jadi dia menggunakan itu MV, habis itu diikuti dengan nama asal kemudian nama tujuannya. Yang kedelapan adalah RM yang digunakan untuk menghapus berkas atau menghapus direktori. Jadi RM ini kalau untuk menghapus berkas dia RM spasi nama berkasnya. Sedangkan kalau untuk directory itu dia menggunakan rm strip r spasi nama direktorinya. Jadi rm strip r kemudian nama direktorinya Niko misalkan. Saya hapus kemudian saya ls. Nah, yang tadi Niko itu udah hilang, nama direktorinya. Kemudian cat untuk menampilkan isi berkas, more and less menampilkan isi berkas dan pengguliran halaman. Kemudian ada head and tail menampilkan berkas baris awal atau akhir dari berkas. Kemudian ada chmod yang digunakan untuk mengubah izin berkas atau direktori. Jadi di sini bentar, di bagian chmod perintah ini digunakan untuk mengubah izin berkas atau direktori. Jadi itu yang dimaksud izin ini izinnya membaca, untuk membaca, untuk membaca read, untuk menulis write, sama untuk mengeksekusi. Jadi untuk eksekusi itu notasi angkanya itu adalah 1,
Kemudian kalau 2 maka dia akan jadi write. Kalau 3 dia bakal bisa write dan execute. Kalau 4 dia hanya bisa read. Kalau 5 dia read dan execute. Kalau 6 dia read and write. Kalau 7 dia read, write sama execute. Jadi bisa tiga-tiganya kalau sampai 7 dan maksimalnya cuma di 7 doang. Kemudian masuk ke CAO yang ini mengubah pemilik berkas atau direktori. Jadi ketika kita sudah membuat berkas atau direktori, dia eh, si pemilik berkas tersebut dapat kita ganti menggunakan perintah CAO. Kemudian PS untuk menampilkan daftar proses yang berjalan. Kill menghentikan proses dan mengirimkan sinyal tertentu. DF menampilkan informasi penggunaan disk. DU menampilkan ruang yang digunakan oleh direktori. If config atau IP untuk menampilkan informasi jaringan. Ping mengirim paket ICMP ke host jaringan untuk menguji konektivitas. Dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu ada sudo untuk menjalankan perintah dengan hak super user, yang mana penggunaan sudo diikuti dengan nama perintahnya. Kemudian di sini manajemen berkas dan direktori Linux. LS tadi kan sudah dijelaskan untuk menampilkan daftar bekas, daftar bekas kan. Tapi kita dapat menggunakan ada tambahannya lagi ls min l, yang mana dia menunjukkan si direktorinya sama kayak ada rwx, ini berarti read write execute begitu. Di sini tuh kalau nggak salah itu di awal itu pribadi, yang kedua itu adalah grup, yang ketiga itu adalah ada orang lain bang, yang lain-lain. Kemudian ini nama-namanya, tanggalnya juga, di jam berapa gitu. Kemudian kita coba lagi ls a, dia menampilkan direktori seperti ini. Kemudian tadi pwd udah, mkdir udah. rmdir ini perintah yang digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Jadi untuk menghapus direktori kita dapat menggunakan rmdir yang diikuti dengan nama direktorinya. Dan ini kurang lebih sama dengan yang file sebelumnya yang di sini. Kemudian masuk ke yang tiga ini, izin berkas, file permission. Di sini tuh tadi kita udah tahu ya cara melihat pemilik berkasnya itu dengan cara ls min l habis itu nama berkasnya. Kemudian untuk mengubah pemiliknya itu pakai perintah cao. Dan tadi sudah saya jelaskan mengenai yang berkas ini, si izinnya, yaitu kalau read berapa, kalau write berapa, kalau execute berapa. Jika misalkan pengen dikombinasiin read dan execute, maka 4 tambah 1. Jika read and write 4 tambah 2 gitu. Jika semuanya 4 tambah 2 tambah 1 jadi 7. Dan urutan dalam apa namanya, si perintahnya itu nanti diawali dengan owner, group, dan others. Jadi di bagian sini kayak Cmod 644 nama bekasnya. Ini dapat diartikan bahwa 6 berarti itu kan 6 itu kan read sama write. Berarti 6-nya ini yang di barisan pertama ini itu mengacu kepada si owner, si pemiliknya. Si pemiliknya dapat read dan write. Kalau 4 tadi kan cuma membaca doang, cuma read doang. Jadi 4 ini mengacu pada si grup, dan yang ketiga ini, yang 4 ini itu mengacu kepada others yang lainnya dan diikuti dengan nama berkasnya. Jadi untuk mengubah permission pada nama berkas tertentu lalu menggunakan camot, kemudian diikuti dengan si uh, apa yang dapat dilakukan sama si user, si pengguna, kemudian apa yang dapat dilakukan oleh si grup, sama apa yang dapat dilakukan si yang lainnya gitu, others. Sekian penjelasan
berita dasar Linux dari saya. Terima kasih.